Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat yang begitu besar sehingga bisa berkumpul kembali tempat yang mulia yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu dari cabang-cabang ilmu syar'i. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat dari ilmu tersebut dan diberikan selalu keistiqomahan dalam mempelajari ilmu tersebut ya. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat yang sehat hingga hari ini 28 Ramadan kita masih diberikan kesehatan dan nikmat berpuasa ya. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat di akhir-akhir Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dalam menggapai Lailatul Qadar. Dan selawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya dan para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul akhir. Baik, kita langsung saja mungkin kita ke pembahasan, yaitu kita hari ini akan mempelajari Durusul Lughah jilid 1. Kemarin kita sudah sampai pelajaran ke-3 ya Pak, dalam rangka murojaah ya. Sebelumnya kita beberapa pekan yang lalu telah mempelajari pelajaran 1 sampai 4 ya, sebagian pelajaran 4. Kemudian kita murojaah dari pelajaran 1 sampai pelajaran ke-3. Kita dari pelajaran 1 telah mempelajari beberapa ismul isyarah, yaitu hadza. Kemudian ada beberapa ismul istifham. Kemudian di pelajaran kedua kita mempelajari dari isim isyarah, yaitu dzalika ya. Kemudian sama isim istifham dari ma ya. Kemudian juga ada pelajaran ketiga kita mempelajari yaitu perbedaan alif lam dan tidak beralif lam ya. Kemudian kita juga mempelajari yaitu kalau tidak ada alif lam berarti dia itu nakirah, dan ada alif lam dia ma'rifah ya. Dan juga kita telah ya, harusnya kita udah mempelajari banyak kosakata ya dari 3 pelajaran tersebut ya. Mudah-mudahan kita bisa hafal dan bisa dipraktekkan atau di saat latihan kita bisa menerapkannya ya, dari pelajaran 1 sampai pelajaran ke-3. Sekarang halaman berapa selanjutnya Pak? 19 ya sekarang ya.
Kemarin juga kita sempat mempelajari alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Jadi ada yang tahu alif lam qamariyah itu apa, Pak? Alif lam qamariyah itu apa? Ada yang paham nggak? Apa? Bukan, Pak. Jadi kalau alif lam qamariyah, huruf qamariyah sebelumnya ada alif lam ya. Jadi kalau alif lam qamariyah sebelumnya beralif lam, dia tidak ditasjid membacanya ya. Jadi ketika disambung itu tidak ditasjid. Contohnya apa, Pak? Alif lam qamariyah, Pak. Al-babu ya. Jadi huruf ba ya. Huruf ba itu termasuk huruf qamariyah ya, Pak. Jadi di sini di halaman 19 ada ya dua sisi kanan dan sisi sebelah kiri dari kita. Itu sisi kanan ada al-huruful qamariyah dan sisi kiri ada al-hurufus syamsiyah. Jadi ada 14 huruf qamariyah dan ada 14 huruf syamsiyah dari huruf hijaiyah ya yang ada di dalam bahasa Arab. Jadi ini sangat dasar sekali ya. Apa namanya? Kita harus paham ya. Jadi jangan sampai salah dalam membaca huruf-huruf syamsiyah dan huruful qamariyah karena bisa tidak dapat dimengerti kalau ya bagi yang mendengarnya nanti. Mungkin yang ini ada yang belum paham masalah alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Ini dibaca aja ya satu persatu dari sebelah kanan ya, Pak Solin. Silakan, Pak. Yang huruf qamariyah dari yang nomor 1, Pak. Al-abu. Ayah. Taib. Al-babu. Pintu. Kemudian Pak Mukti, silakan, Pak. Al-jannatu, Pak. Di tasjid nunnya, Pak. Nah, apa? Surga, Pak. Jannah, Pak. Bukan nurjana. Jannah, surga ya. Surga. Hah? Kenapa? Ya, al-jannatu. Ini kan alif lam qamariyah, Pak. Jadi kan jannah oh, alif lam atau tidak alif lam gitu maksudnya? Maksudnya? Oh, bacanya nggak pakai tasjid. Itu ada tunya itu. Oh. Padahal sebenarnya itu kan jannatu itu al jannatu. Jadi kalau nggak pakai tasjid itu jannatu gitu. Maksudnya seperti itu ya? Atau seperti? Kalau biasa kita kan tahunya jannah surga. Jannah kan? Karena ini dibaca tuh. Oh iya. Jadi haknya itu kenapa jadi itu gitu ya? Jadi sebenarnya itu al jannatu, Pak. Tapi tamar butuh itu kan kalau kita baca, kalau kita sukun kan ha kan? Betul kan? Jadi seperti itu, Pak. Kalau kita tamar butuh itu disukun, nah, kalau dibaca dalam ilmu tajwid ya. Jadi dia nanti dibacanya itu kayak huruf H, Pak. Tamar butoh ya.
Jadi kalau kita nanti apa kayak apa Jannatun Naim ya kan bacanya. Jadi kalau dia nanti bersanding dengan kata-kata lain, contohnya Jannatul Firdaus ya kan. Jadi dia setelahnya itu ada kata yang membuat dia itu menjadi terbaca tamar butohnya itu kan. Tapi kalau dia di akhir kata ya kan, ya berarti jannah gitu. Ya karena sebenarnya ini kita bisa aja baca al jannah, boleh aja. Tapi kita nanti nggak paham gitu kan. Namanya kita kalau kita sebagai pelajar itu biasanya kita ya baca aja huruf harokat akhir tuh, karena kalau dalam bahasa Arab ya huruf harokat akhir itu yang harus kita pahami ya Pak. Kenapa dia itu dhamma, kenapa dia itu kasroh, kenapa dia itu fathah. Jadi biasanya kalau buat pemula itu diwajibkan untuk membaca huruf harokat akhir ya. Jangan kita kebiasaan mensukun harokat akhir Pak gitu. Kayak albab ya. Jadi seperti itu buat nanti kita itu membaca kitab itu nanti kita apa namanya paham gitu maksud dari kitab itu gitu. Jangan kita di albab, al jannah, al ab, al ain. Jadi nanti kebiasaan nanti kita malah merubah huruf gitu. Kayak yang disampaikan Ustadz Ari ya. Biasanya dari baitun jadi beats ya kan? Jadi nanti kebiasaan seperti itu. Kalau praktek di Arab memang kalau sudah biasanya memang kalau orang Arab seperti itu. Dia karena udah terbiasa kali ya. Karena emang yang terbiasa itu jadinya apa suka merusak gitu. Kalau kitanya terbiasa dan tidak membiasakan yang semestinya, ya akan menjauh dari yang semestinya. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai kita memang boleh-boleh saja kalau kita sudah paham, kita sudah mahir lah gitu. Boleh-boleh saja gitu mensukun harokat akhir. Cuma yang lebih baik untuk pemula dan pelajar seperti kita ini ya sebaiknya kita membaca harokat akhirnya ya. Memang kadang-kadang kita jadinya pusing juga apa namanya ketika orang itu mensukun harokat akhir, kita kadang-kadang kurang memahami ya karena dia mensukun. Jadi kita mau menafsirkannya itu dia mau dhamma mau kasroh nih gitu kan. Tapi nanti kan kalau di kitab Gundul itu semua nanti kalau kita sudah mempelajarinya kita akan memahami sendiri dari kata per kata itu sendiri bagaimana cara bacanya. Ketika kita melihat Bismillahirrahmanirrahim tanpa harokat, terus kita membaca, kalau orang yang nggak tahu itu Bismillahirrahmanirrahim atau bukan ya, dia pasti bacanya bisa saja Basmalaha, bisa aja seperti itu kan. Tapi karena kita sudah mempelajari bahasa Arab, kita tahu jadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita tahu kenapa dia itu kasroh, kenapa dia itu fathah gitu ya. Jadi seperti itu Pak Mukti ya. Jadi ketika membaca harokat akhirnya untuk kata jannatu ini dia memang seperti itu karena dia tamar butoh ya. Makanya kalau ketika dia sukun itu dia menjadi jannah, dia menjadi ha ya. Kemudian Pak silakan Pak. Al-himaru keledai. Bisa saya kan kita katakan al-himar. Sebenarnya kalau orang Arab udah enak banget ya, al-himar. Khubz, khubz. Gitu kan. Keledai. Baik. Lanjutnya, silakan. Al-khubzu. Roti. Baik. Al-ainu, mata. Kemudian Pak Tumiu. Al-ghoda'u, makan siang ya. Lain paslin lanjut. Al-famu, mulut. Kemudian al-qamaru, bulan.
Al-kalbu. Apa? Anjing. Baik. Al-ma'u, air. Baik. Kemudian al-waladu. Al-waladu. Al-waladu itu anak kecil ya, Pak. Anak kecil laki-laki. Anak laki-laki lah, anak laki-laki. Al-hawa'u, udara. Baik. Kemudian al-yadu, tangan ya. Jadi ini huruf-huruf qamariyah ya, Pak. Kemudian huruf syamsiah. Pak, kalian lagi, silakan, Pak. At-tajiru, pedagang. As-saubu, Pak. Saubu ini wawunya di sukun ya. Ya. As-saubu, baju atau kaos. Kemudian Pak Mukti, silakan, Pak. Ad-diku, baik. Ayam jago ya. Sudah, ini sudah. Az-zahabu, emas. Kemudian ar-rajulu, laki-laki, Pak. Laki-laki dewasa ya. Iya. Kisaran umur ketik balik lah. Az-zahratu. Baik. Bunga. Dan Pak Tumio. As-samaku, Pak. As-samaku. Ikan. Baik. Mas Solin. Asy-syamsu. Baik. Matahari. Kemudian as-sadru. Dada ya. Kemudian Pak Mukti. Dhaifu, Pak. Ad-dhaifu. Tamu ya. Ya. Talibu, murid. Baik. Lanjutnya az-zahru. Apa, Pak? Punggung ya. Punggung. Daging. Baik. Pak Tumio, satu lagi. An-najmu. Bintang. Baik ya. Kemudian lanjut ke halaman 20. Itu ada tamarin. Ya, di sini kita diperintahkan untuk membaca kata di bawah ini dan menentukan ya, apakah dia itu alif lam syamsiyah ataukah dia itu alif lam qamariyah ya, Pak. Di sini kemudian baru kita masuk pelajaran keempat. Baik ya, langsung aja kita latihan. Untuk praktek membaca di sini tidak ada harokatnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa semua ya. Ini dari Pak Solin, silakan Pak, dari kata pertama. Al-baitu. Taib. Apa itu? Al-bait sebab? Hah? Rumah, Pak. Rumah, Pak. Al-baitu, rumah. Kemudian Pak Ardiansyah. Adiku ya. Ayam jago ya. Pak Mukti, silakan. Al-mudarrisu. Taib. Guru ya. Kemudian al-babu, pintu. Taib. At-talibu ya, murid. Jadi ini alif lam syamsiah ya. Kemudian Pak as-sukkaru, gula. Taib. Pak Tumia, silakan. Daftaru. Ad-daftaru. Ya.
Buku tulis ya. Kemudian Pak Solehin lagi. Al-akhu ya. Al-akhu. Ya. Akhi ya. Al-akhu. Kalau kita kan biasanya akhi ya. Kenapa kita manggilnya saudaraku gitu. Kalau al-akhu itu hanya saudara saja. Akhi itu karena dia ada ya mutakalim ya. Jadi ya mutakalim itu sama saya dengan domir ana ya Pak. Kata ganti untuk saya. Jadi ya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu makanya saudaraku ya. Jadinya saudaraku, saudara saya. Makanya kita panggil ya akhi, wahai saudaraku gitu. Jadi bukan ya akhi, wahai saudara, bukan. Jadi kalau saudara laki-lakiku itulah ya. Akhi. Ya, aku itu saudara saja, saudara laki-laki saja, bukan umum ya. Belum, maksudnya ya artinya saudara laki-laki. Cuma kalau ketika kita mau bilang saudara laki-lakiku gitu, ya akhi gitu. Saudara-saudara, berarti kalau kita mau katakan saudara laki-laki kamu ya, jadi akhuka. Makanya kita bilang akhuna, saudara kita gitu kan. Akhuna, saudara kita. Kalau akhi dia sebenarnya itu aku dan ya gitu. Aku nih sebenarnya. Cuma karena kita dipersingkat nanti dalam bahasa Arab itu ketika penyebutan itu agak susah ya. Aku nih itu agak ribet ya. Jadi itu nanti ada namanya pempermudahan penyebutan gitu. Makanya jadinya akhi. Ketika kita menyebut baiti juga baitun ya. Baitun kita tambahin ya mutakalim ya. Itu seperti ini ya. An akhi tulisannya kan seperti ini. Ya. Huruf ya ini namanya ya mutakalim. Jadi kalau dalam domir isim domir yang kemarin kita pelajari yang 14 itu di sini termasuk domir ana Pak. Yang paling bawah itu kemarin kan ya. Jadi nomor ana itu ya ngomong dia termasuk domir ana ya. Kemudian kalau kita katakan, makanya ini kan ini jadinya sebenarnya ada dua kata dia. Saudaraku kan, saudaraku, saudara laki-laki aku gitu kan. Tapi dia karena sebenarnya itu seperti ini Pak. Ahuni sebenarnya seperti ini. Cuman karena penyebutannya terlalu panjang, jadi kalau dalam bahasa Arab itu nanti ada namanya mempersingkat ini penyebutan gitu. Apalagi dalam hal yang berkaitan dengan huruf-huruf ya ya. Huruf ya kan agak kalau dibilang tuh huruf yang termasuk huruf yang agak susah penyebutannya gitu. Kalau dibilang bahasa Arab itu namanya huruf yang bangunannya rusak lah kalau dibilang gitu. Jadi nanti perubahannya itu nggak jelas gitu kalau ya, waw dan hamzah ya, alif. Jadi seperti itu. Contohnya kalau baiti ya kan. Ini kan rumahku berarti. Saya bilang baiti, berarti sebenarnya baituni sebenarnya. Kalau nanti kita mempelajari domir-domir tuh seperti itu. Cuma ya bilangnya baiti. Kalau kita bilang rumahku ya. Terus kalau kita bilang ini, berarti kalau kita bilang buku saya gimana tuh berarti? Bisa menyebutkan kitabun, mana ini kitab saya gimana tuh bilang? Kitabi gitu. Aslinya kitabuni gitu. Dia sebenarnya masih posisinya domah ya,
Cuma karena dia itu kalau dari orang Arab tuh agak susah ketika dia menyebutkan domah terus ada huruf kasroh atau huruf iya gitu ya. Dia agak susah, makanya dia tuh biasanya penyebutannya disingkat gitu. Jadi langsung akhi, baiti. Makanya kalau ketika kita nyebut domir ana, ketika nyebut domirnya nahnu ya, atau rumah kita ya, jadi nantinya baituna. Baituna, ini rumah kita, domirnya kemarin nahnu ya. Itu. Jadi kalau buku kita gimana tuh? Kitabun, buku kita. Kitabuna. Seperti itu. Jadi kalau kita aku ya, kalau aku itu aslinya itu aku ya, bukan akhi ya. Ya akhuna, wahai saudara-saudara kita ya, saudara kita. Jadi itu hanya ini ya, buat apa namanya, pengetahuan aja, nanti insyaallah ada pelajarannya ya Pak. Jadi seperti itu, kemudian kita nyebut kepemilikan kita itu baiti, terus baiti jannati ya kan, rumahku surgaku gitu. Terus kita nyebut qalamun ya, kita bilang qalamun ini pulpen saya, qalami. Kalau ini pulpen kamu jadinya gimana Pak? Qalamuka ya, qalamuka. Kayak jazakallah itu berarti semoga Allah membalas dengan yang lebih bagimu ya kan. Kalau kita nyebut dia itu hu ya, kalau dia itu hu. Taib ya. Lanjut kita kembali ke pelajaran. Tadi sudah ya, al-akhu ya Pak. Jadi saudara laki-laki. Ya saudara. Taib. Lanjut Pak Ardiansyah. Ar-rasulu. Tusan ya, betul. Kemudian al-wajhu. Wajah ya. As-sadiqu ya. Baik. Teman. Jadi kalau kita bilang nih sodiki, teman saya. Wajhi, wajah saya. Tapi harus ada iya-nya ya Pak. Harus ada iya seperti ini Pak ya. Ya kalau kita mau bilang seperti itu, jadi harus ada iya seperti ini, baru kita kasroh sebelum huruf ya-nya Pak ya. Baik, lanjut. Al-Qur'anu. Kemudian baik. As-salatu. Salat. Kemudian Ka'batu. Ka'bah ya, betul. Al-Ka'batu. 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 Ya, nggak ada yang dipanjangkan ya. Jadi bacanya Al-Ka'batu. Baik, lanjut Pak Sulain. Ar-ra'su ya. Ya, ada hamzah sukun ya. Apa tuh ar-ra'su apa? Ar-ra'su. Ar-ra'su. Kan dia ada alif lam Pak. Ar-ra'su ya, alif lam syamsiyah. Artinya kepala. Baik. Pak Ardiansyah silakan. Al-isba'u. Al-isba'u. Tunjuk. Baik. Pak Mukti. As-sabunu. Sabun ya. Mudah nih. Jadi kalau ingat sabun ya, bahasa Arabnya sabun ya. Huruf so ya, bukan huruf sa ya. Baik, lanjut Pak. Alif lam syamsiyah ini Pak. Di tasjid ya bacanya. Az-zufru ya.
Taib. Kuku. Taib. Al-fajru. Ya. Tahu waktu subuh. Kemudian az-zuhru ya. Az-zuhru. Syamsiah ya. Zuhur ya, waktu zuhur ya. Kemudian Pak Tumio. Al-asru. Waktu asar ya. Kemudian Pak Solein. Nah, disukun lagi. Bingung baca ya. Nggak ada harokatnya ya. Di ini aja Pak, di domahnya ya. Karena semua nah gitu Pak. Jadi jangan kalau di dalam bahasa Arab taskun taslim. Disukun dia selamat sebenarnya. Karena kita nggak nyebutin doma, nggak bener, sukun aja udah biar apa namanya, biar aman ya. Al-Maghribi bisa juga. Hah? Kenapa? Al-Maghribi kenapa dia kasro? Nah, tanyanya seperti itu. Hal apa yang menyebabkan dia itu kasro? Ya kan? Kan itu harus ada. Oh, maghrib saya nggak nyambung ya. Nggak nyambung ya. Maksudnya al-maghribi itu pakai ya gitu. Ya bisa-bisa aja. Cuma nanti maknanya aku maghrib saya maksudnya apa ini? Coba. Maksudnya ini komaria ya, karena nggak ditasjid. Sebenarnya kalau kita sering baca Quran, kita harusnya udah paham ya. Ya Pak, betul ya Pak. Jadi kalau kita huruf lam syamsiah kan biasanya sudah ada tasjidnya di Al-Quran ya, semua ya. Jadi kita udah terbiasa harusnya ya. Di Al-Quran dari kalau di apa namanya ada alif lam, terus ada alif lam syamsiah, pasti dia udah ditasjid semua ya. Kalau nggak ditasjid repot nih. Baik, lanjut Pak, satu lagi. Al-isya'u ya. Ya, waktu isya ya. Jadi kalau nggak ada hal yang membuat dia itu, kalau nggak ada hal yang membuat itu kasroh atau sukun atau fathah ya, dia biasanya domah aja ya bacanya ya, marfu ya. Karena nggak ada, masih di awal kalimat istilahnya gitu ya, belum ada yang membuat dia itu berubah harokat akhirnya. Baik ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran ketiga dari Durusul Lughah li ghairi natiki nabiha jilid 1. Kita telah banyak mempelajari pelajaran ya. Terakhir kita mempelajari alif lam syamsiah wal aliful qamariyah wal aliful lamul qamariyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat dimengerti dan pahami. Kemudian kita masuk ya pelajaran keempat dari jilid 1 ini, Durusul Lughah jilid 1, di mana pelajaran keempat ini kita akan membaca beberapa kata-kata, dan kita juga akan diperkenalkan huruf dengan huruf ya Pak. Kemarin kita telah pelajari ya huruf yang membuat kata setelahnya menjadi kasroh Pak ya. Jadi setelah ada huruf tersebut, terus ada kata setelah huruf tersebut, itu kata tersebut dibacanya menjadi kasroh ya. Maksudnya huruf akhirnya menjadi kasroh ya. Terus juga nanti kita akan pelajari beberapa huruf tersebut, huruf yang disebut dengan, biasa juga disebut dengan huruful jar ya. Jadi jar itu kasroh ya. Jadi dia mengkasrohkan huruf kata setelah huruf jar ya. Jadi ada beberapa kemarin kita telah pelajari ya huruful jar ya. Insyaallah nanti kita tulis, sebelumnya kita baca dulu ya biar enak ya. Baik. Ana sa'aqra'u lakum wa antum tattabi'uni ya. Ad-darsur rabi'u.
Pelajaran keempat ya. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. As-sariru alas sariri. Baik, kemudian yang ba ya. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Wa aina yasirun huwa fil hammami. Wa aina aminatu hiya fil matbahi. Aina al-kitabu huwa 'alal maktabi. Wa aina as-sa'atu hiya 'alas sariri. Baik ya. Ada kata-kata gharib di sini. Nah, belum paham ya, insyaallah. Apa maksudnya ya? Al-baitu. Nah, di sini kemarin kita sudah tulis di sini ya, Pak. Huruf jar ya, ada berapa tuh? Ada 9 ya. Jadi di sini ada beberapa huruf jar. Di sini ada fi wa ala ya. Ada huruf fi di sini, Pak, huruf fi ya. Dan ala. Nah, ketika ada kata, ada isim al-baitu ya, kemasukan di sini fi ya, fil baiti, dia menjadi kasrah huruf akhir dari isim setelah huruf fi ya. Jadi maknanya ini fi ini di ya, di. Jadi di dalam rumah, atau lebih tepatnya di dalam ya, bisa dia ya, di rumah ya, atau di dalam rumah. Jadi fil baiti itu di dalam rumah, di dalam rumah. Al masjidu fil masjidi, jadi maknanya fil masjidi, jadi di dalam masjid. Kalau alal maktabi, di atas ya. Ala itu di atas ya, Pak. Ala itu di atas. Jadi ketika ada kata sebelumnya ala, maka kata tersebut dibacanya kasroh ya. Jangan sampai kita salah ya. Di Al-Quran banyak ya, ketika huruf ala setelahnya pasti kasroh. Itu pasti ya, tidak mungkin tidak ya, kecuali ada hal-hal yang memungkinkan dia itu biasanya bersambung atau seperti apa. Tapi kalau tidak ada sambungan, katanya hanya satu, dia pasti kasroh. Kemudian as-sariru, ketika dimasukkan ala menjadi apa, Pak? Alas sariri, maknanya di atas tempat tidur. Baik ya. Ada kata yang asing nggak, Pak, di aina ya? Aina itu artinya di mana ya? Di mana artinya aina itu di mana ya? Jadi termasuk dia ismul istifham ya, pertanyaan ya. Jadi kalau ada aina ya, kita berarti seolah-olah bertanya ya. Aina Muhammadun, di mana Muhammad ya kan? Ya, maka nanti sini ada jawaban ya, ada pertanyaan dan jawaban. Jawabannya yang sebelah kiri, Pak ya. Semuanya menggunakan huruf-huruf, ada huruf-huruf dari huruf jar ya, fi wa ala. Mungkin ada yang belum tahu artinya? Huwa itu untuk laki-laki ya, dia laki-laki.
Kalau hiya dia perempuan ya. Ada yang bisa menerjemah ini? Pak Solin. Dari ini aja kita. Nah ya, aina Muhammadun, Pak. Jangan Muhammad. Biasain ya, gitu makanya biar terbiasa mengucapkan huruf-huruf akhir ya. Kecuali kita dalam membaca Al-Quran baru ya kita harus perhatikan tuh ya. Taib. Gimana Muhammad? Terus taskun taslim. Gua fil gurfa ya kan? Gampang ya. Nah, ada huruf fi, Pak. Ada huruf fi ya. Ada huruf fi, Pak. Jadinya gimana, Pak? Nah, taib ya. Jadi ada huruf fi ya. Huwa fil ghurfati ya. Jadi ya, dia ada di kamar ya. Dia maksudnya itu Muhammad ya. Jadi jangan sampai lupa Pak. Ini huruf, ketika ada huruf fi dan huruf ala, maka kata isim setelahnya huruf fi itu menjadi majrur atau kasroh ya. Jadi fungsinya huruf fi ini memajrurkan isim setelahnya ya. Isim setelah huruf fi ini tersebut. Fi, ala ya, kemarin udah banyak kita pelajari. Sekarang kita pelajari fi dan ala dulu. Kemudian ada yang bisa selanjutnya? Ardensa. Wa aina yasirun. Dan di mana Yasir? Taib. Wa fil hammami. Di dalam kamar mandi. Kamar mandi ya. Pak Mukti bisa? Wa aina aminatu. Taib. Kenapa enggak aminatun ya? Itu nanti kita pelajari di akhir buku ini Pak. Insyaallah namanya mamnu minas sarf ya, atau isim ghairu munsharif ya. Nanti kita pelajari Pak, kenapa dia itu enggak bertanwin ya? Itu pengecualian ya. Makanya ketika nanti juga ketika dia itu huruf-huruf kata-kata yang pengecualian tersebut, nanti ketika dia kasroh itu dia nggak kasroh, tapi dia malah fathah gitu. Makanya nanti di akhir buku ini Pak, insyaallah untuk memudahkan kita aja buat seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi jangan dipikirin dulu gitu, takutnya pusing. Jadi baca aja sesuai ini Pak ya, sesuai yang kita pelajari aja nggak apa-apa. Baik. Aminah itu nama orang. Nama orang Pak, Aminah ya. Jadi kita mimnya nggak digundulin juga kalau nama orang itu. Gimana? Mimnya nggak digundul. Nggak ada harokat. Kalau nama orang itu sama itu. Enggak, tapi ini sebenarnya ada ya. Cuma ya kita udah inilah ya, maklum lah ya. Aminah itu nama orang Pak ya. Jadi ketika kita menyebut Aminah itu udah maklum biasanya nama orang ya. Yasir ya. Kemudian ketika kita sebut Zaidun ya, Zaid ya berarti ya, Zaidun. Kemudian kita bilang Ahmadu, berarti itu nama orang. Amanatu nggak bisa ya. Dia lebih kepada ini ya, Aminah ya. Karena di sini semua yang atasnya ini Yasir ya. Kita konteksnya itu biasanya mengikuti kata sebelumnya ya, atau kalimat sebelumnya. Artinya apa tuh Pak? Di mana Aminah? Taib. Iya. Ya. Ya fil matbakhi ya. Jadi kita makanya hiya. Kalau untuk perempuan makanya hiya ya. Kalau untuk laki-laki makanya huwa. Dia perempuan di dapur. Taib.
Selanjutnya bisa Pak. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Di mana buku Itu. Huwa alal maktabi. Ya. Dia di atas meja. Baik. Selanjutnya. Huwa. Oh ya. Buku itu berarti dia menunjukkan bahwa ide itu muzakkar. Kalau kita sifatnya itu kelaki-lakian ya, sifatnya itu apa, gentleman. Kalau perempuan tuh nanti ada, jadi di dalam bahasa Arab itu Pak ada namanya pembagian isim ya, isim ditinjau dalam jenisnya ya, jenis, maksudnya jenis, dibilang jenis kelamin lah istilahnya gitu ya. Kalau nah itu terbagi menjadi dua Pak ya, yaitu mudzakkar dan muannas. Nah, nanti ketika tanda-tanda mudzakkar nanti kita pelajari, tanda-tanda muannas nanti kita pelajari ya. Untuk sekarang ini paling yang mempermudah kita untuk mempelajari apakah dia itu mudzakkar atau muannas ya, kayaknya tamar butoh aja dulu ya Pak ya. Jadi kalau ada tamar butoh dia dibilangnya muannas. Muannas itu untuk perempuan Pak, mudzakkar itu untuk laki-laki ya. Jadi kalau mudzakkar itu untuk perempuan, untuk laki-laki, muannas itu untuk perempuan. Makanya ketika ada alkitabu ya, alkitabu dia berarti kan laki-laki ya, karena nggak ada tamar butoh Pak. Gitu aja sih simpelnya ya. Jadi kalau ada tamar butoh maka dia disebutnya muannas. Makanya kayak Aminah kan ada tamar butoh. Seperti itu Pak Mukti. Paham dulu ya. Tamar butoh lah dia muannas gitu. Ya dia berarti bersifat perempuan ya. Seperti itu ya. Kalau nggak ada tamar butoh dia bersifat laki-laki. Mau dia laki-laki apa ini apa nama orang ya, nama orang atau bukan, ya kalau bukan nama orang dia berarti harus dilihat tamar butoh atau enggak. Kalau dia nama orang ya lihat aja, maksudnya ke pengetahuan kita gitu loh. Ketika disebut Ahmadu masa ya dibilang perempuan kan nggak mungkin ya. Ketika ada Hindun masa ya kita bilang laki-laki kan nggak mungkin ya. Pasti sudah tahu lah gitu. Jadi kalau kecuali kalau apa kata-kata ya Pak, isim-isim yang nggak ada tamar butohnya dan tidak ada tamar butohnya, mah itu baru perbedaannya di situ aja. Kecuali nama orang ya, nama orang itu sudah jelas ya. Baik, lanjut. Wa Aina sa'atu. Hiya ala sariri. Nah, hiya ala sariri, hiya kan? Nah, itu kan ada tamar butoh ya. Di mana jam dinding? Yaitu di atas ranjang. Ya, dia di atas ranjang. Taib ya. Kemudian kita tamarinu. Tamarinu ini jamak dari tamrin ya. Tamrin. Jadi jamaknya itu tamarin, itu latihan-latihan ya. Kalau tamrin saja latihan ya. Satu latihan. Jadi di sini ada beberapa latihan ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Nah, kita disuruh jawablah. Ajib. Jawablah dari soal-soal di bawah ini ya. Jadi di sini ada ini Pak ya, ada soal. Nah, kita harus jawab sesuai ini ya, sesuai teks yang kita baca tadi ya, yang di atas ya. Baik, nomor 1. Ajib, jawablah gitu ya. Bukan ajib. Kalau ajib itu ajib. Kalau ajib. Kalau ajib tuh fil amr ya. Jadi kata kerja perintah, jawablah. Oh, itu ajib, Pak, ajib. Beda ya. Itu apa namanya? Bahasa Arab juga. Kalau bilang bukan apa? Maknanya lain ya. Dia tulisannya juga lain ya. Ajib.
Dia iya ada ya-nya ya. Ajib itu mantap lah kalau kita bilang. Mantap betul ya kalau bahasa kita ya. Mantul, mantap betul. Ini nggak ada ya-nya Pak ya. Jadi ajib. Jadi dari kata fi'il madinya itu ajaba yajibu. Wajaba yajibu ya. Tip nomor 1 ya. Saya bacakan ininya aja. Saya bacakan pertanyaannya. Nanti antum semua jawab ya sesuai teks yang ada di atas ya. Pak siapa? Pak Dani ya. Ainal kitabu? Baik, kita paham ya. Kemudian nomor 2, Pak Tumio siap. Aina Muhammadun? Gurfati ya. Gurfati. Ya. Dia di kamar ya. Nomor 3 siapa? Sulain. Aina sa'atu? Enggak, saya jawab. Saya langsung aja jawab. Saya yang bertanya ya. Jadi sini biar seolah-olah kita berinteraksi ya. Aina sa'atu? Hiya 'ala sariri. Taib. Dia di atas ranjang. Taib. Pak Ardiansyah, siap. Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Taib. Pak Mukti, siap. Aina Aminatu? Iya, fil masjidu. Fil masjidu. Sesuai teks Pak ya. Sesuai teks Pak. Masjid itu juga salah Pak. Masjidi ya. Masjidi. Kan artinya di mana Aminah. Di mana Aminah ya. Kalau mau masjidu masjid ya fil masjidi, jangan masjidu ya. Fil masjidi. Dikas boleh saja. Cuma kita di sini sesuai konteks ya. Dia sudah mau terbang jauh dia. Nggak apa-apa. Taib. Filmat mana? Yang aslinya sesuai teks Pak. Sesuai teks saja ya. Iya Pak, iya. Filmat bahi ya. Dia ada di dapur. Nah ini baru enak ya. Kalau di masjid kan buat biasanya laki-laki, kalau perempuan kan di dapur cocok ya. Lebih pas gitu ya. Taib nomor 6 ya. Siapa? Aminatu fil ghurfati. Apaan? Aminatu fil ghurfati? La, hiya fil matbahi. Taib. Jadi jawabannya la ya. Dia di dapur bukan di kamar. Kemudian nomor 7, ayasirun fil matbahi? La, fil hammam. Huwa ya. La pakai huwa. Fil hammam. Ya. La huwa fil hammami. Baik. Nomor 8. Man fil ghurfati? Tahu artinya man, Pak? Pak Dani. Man itu siapa ya? Jadi jawabnya fil ghurfati Muhammadun. Gitu, Pak. Jadi kita perjelas ya, di dalam kamar itu Muhammad. Waman fil hammami? Dan siapa di kamar mandi? Jawabnya Fatimio fil hammami
Fil hamami. Fil hamami. Siapa yang di kamar mandi, Pak? Yasir. Fil hammami ya, Hamami yasir. di harokatnya, Pak. Yasir. Ya sirun ya. Yasir. Fil hammami ya sirun. Fil hamami yasirun. Ya. Maza 'alal maktabi. Maza itu apa itu ya? Apa itu di atas meja? Di jawabnya 'alal maktabi. Kolamun apa alkitabu? Kitabun ya. Alal maktabi kitabun. Ya, di atas meja itu ada buku. Kemudian madza 'alas sariri? 'Alas sariri as-sa'atu. 'Alas sariri as-sa'atu. Baik. Ini di atas ranjang itu ada jam ya. Kemudian nomor 2 ya, tamrin ar-rabi as-sani. Iqra waktub ma'adzabti awakhiril kalimati. Jadi kita suruh baca dan tulis dan menentukan harokat akhir dari kata-kata di bawah ini ya. Di sini ada al-madrasah, ada fil madrasah, ada fil baiti, ada al-baiti, al-baitu. Mungkin kita baca ya dari Pak Mukti. Silakan Pak. Baca Pak. Nomor 2. Nah, kenapa al-madrasati? Al-madrasatu ya nggak ada apa-apa dia. Nggak ada yang membuat dia berubah ya. Baik, selanjutnya. Fil madrasati. Bapak, baik. Nggak apa-apa. Iya, betul. Fil madrasati. Baik, lanjut Pak. Amar butoh ya. Jadi bukan fil madrasah. Jadi kalau kita mau sukun boleh aja fil madrasah gitu. Bukan fil madrasat ya. Jadi fil madrasah. Fil madrasati kalau kita belajar ya, kita baca harokatnya ya. Kemudian Pak, silakan Pak. fil baiti. Fil baiti, baik. Kemudian Al baiti. al baiti ya baitu. Al baiti. Kenapa al baiti Pak? Nggak ada huruf yang membuat dia kasroh kan? Jadi kita domah aja ya. Kalau nggak ada yang membuat dia itu berubah, di domah aja Pak. Jadi di sini kita memang suruh menentukan apakah dia itu harokat akhirnya itu kasroh atau domah ya. Sebenarnya seperti itu. Baik. Lanjut Pak. Al-ghurfatu. Kamar ya. Dan Pak Tumio. Hammam. Al-hammam. Al-hammamu. Baik. Kamar mandi Pak ya. Kemudian Pak Solihin. Fil matbahi ya. Ini bacanya kalau kita fil matobahi atau fil matbahi. Pakai tajwid atau enggak ya? Ya tajwid enggak ya? Enggak ya, kalau kita mempelajari bahasa Arab, ilmu tajwid di kebelakangin dulu ya. Jadi kita bacanya nggak usah dikol-kolah ya. Fil matbahi. Jadi kalau kita ngucapin kol-kolah nanti sangkanya baca Quran. Ya. Baik. Fil matbahi. Baik, lanjut. Al-maktabu. Pak Mukti. Alal kitabi. Yang mana tuh?
Alal maktabi, Pak. Ada mimnya itu ya. Al-Maktabi. Al-maktabi. Baik. Alal, Pak, alal. Alal bukan al-maktabi. Alal maktabi. Alal maktabi ya. Jadi kalau di Al-Qur'an tuh ada huruf ala, setelahnya pasti kasroh. Kemudian alal kursi. Baik. Lanjut, Pak. As-sariru. Lanjut. Alal kitabi. Baik. Dan Pak Tumio. Fil masjid. Fil masjid. Yo, Fil masjid. ya, fil masjidi ya. Kemudian lanjut Iqra waktub. Faslin nomor 1. At-thalibu fil jami'atun. Nah, jamiati ya. Ada huruf fi ya. Hati-hati, Pak. Maksudnya perhatikan ya. Jadi artinya apa tuh, Pak? Mahasiswa itu di dalam universitas. Di dalam universitas ya. Jadi at-thalibu fil jami'ati. Jadi mahasiswa itu di universitas. Kemudian Pak Ardiansyah. Ar-rajulu fil masjidi. Artinya Laki itu di dalam masjid. di dalam masjid. Pak Mukti. Banyak nih. Dibaca syamsiahnya, Pak. Ini kan huruf syamsiah, jadi ketika dia itu ya di tasjid ya. Ainat tajiru gitu, Pak. Kayak baca Quran aja biasa. Ainat tajiru, jadi di tasjid ya. Ainat tajiru. Langsung jawab. Wa fil. Nah, di tasjid lagi, Pak. Syamsiah itu ya. Wa fil. Dukanu sudah ya. Dukanu sudah ya. Fid dukanu. Fid dukani ya. Wa fid dukani. Artinya dia di toko ya. Dagang. Udah kita bahas. Bukan. Kan udah kita bahas ya berapa kali ya. Banyak sekali kita bahas ya. Tajir itu. Dan nomor 4. Al-qalamu 'alal maktabi. Ya. Artinya, Pak? Pena itu ada di atas meja. Pena itu di atas meja. Kemudian Aina Zainabu ya. Iya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati. Zainab itu nama orang ya? Nama orang. Gimana Zainab? Dia perempuan ya. Di kamar. Dia di kamar. Jadi Zainab itu perempuan walaupun gak pakai tamar butoh ya. Tetap dia namanya kita maklumin ya bahwa Zainab itu nama perempuan ya. Aneh kalau Zainab itu nama laki-laki kan. Betul ya? Kemudian Pak Dani. Ya, taib. Wa 'alal maktabi. Taib. Artinya, Pak? Di mana atas? Ya. Ya di atas meja ya? Di atas meja. Taib. Pak Tumio nomor 7. Yang atas. Ainal ya. Ainal mudarisu. Huwa fil fasli. Ya. Artinya di mana
di mana guru itu di mana guru itu dia di kelas, dia di kelas, di dalam kelas ya. Ya di dalam kelas. Itu ya. Dan Pak Solihin lagi nomor 8. Aina Yasir. Aina. Nah, ini disukun terus ya. Yasirun, Pak. Jadi kalau nggak ada ini domah terus, Pak, gitu. Aina Yasirun ya. Aman terus dia ini. Nama orang ya. Yasir. Hah? Tetap di doma ya. Dia nggak ada yang mempengaruhi ya. Yang kita pelajari di sini kan ketika dia ada huruf fi, ada huruf ala ya. Masih aina itu bukan ya. Yang kita pelajari aja dulu ya. Aina Yasirun. Yasirun, Pak. Yasirun. Ya. Aina Yasirun. Wa fil mirhadi. Mirhadi. Wa fil mirhadi. Taib. Artinya Pak? Di mana Yasir? Dia berada di Dia di mana? Toilet ya. Beda dengan hammam ya. Ada di sini ada dua nih. Kalau hammam tuh kamar mandi, kalau mirhadi itu toilet. Toilet itu apa ya kalau bahasa Inggris? Buat MCK ya. Apa? Buang air ya. Buang air ya. Jadi di dalam bahasa Arab tuh perbedaannya hammam tuh buat mandi, mirhad itu buat buang air, Pak. Mirhadi ya. Mirhadun. Toilet, Pak. Betul nggak di kampus? Betul kan? Al-mirhad. Di kamus toilet bener nggak? Ada nggak? Ada. WC. Ya sama toilet kan ya? Bener ya? WC lah. Buat air ya. Mirhad. Nah, iya ya. Mirhadu. WC ya, toilet lah bisa dibilang lah. Taib lanjutnya Pak Ardiansyah. Asyamsu wal qamaru fis samai. Nah, taib artinya Matahari dan di langit. Di langit. Taib Pak Bukti. Man fil fasli. Jawab tuh. Jawabnya fil fasli. Siapa di kelas? Terus siapa? Fil fasli. Bukan gitu, Pak. Fil fasli mudarrisun. Fil fasli mudarrisun. Ini tadi udah kan? Guru ya. Di dalam kelas itu ada guru ya. Tadi sudah nomor 7 Pak ya. Nomor 7 sudah ya, ainal mudarrisu wa fil fasli. Jadi situ kita Tapi kalau saya gua Muhammad salah. Masa di dalam kelas, siapa di dalam kelas? Dia Muhammad. Enggak nyambung ya. Kecuali kita fil fasli Muhammadun. Fil fasli Yasirun. Fil fasli Talibun. Boleh. Tapi kalau bilang huwa Muhammad salah, kecuali kita bertanyanya man huwa. Man anta ya kan. Baru kalau ketika man huwa Muhammadun. Ya. Di sini lanjutnya kita ada pelajaran, ada nama-nama laki-laki dan perempuan ya. Sebelah kanan ini nama laki-laki dan sebelah kiri ini nama perempuan ya. Jadi ada Muhammadun, Khalidun,
Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Dan Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Jadi, apa yang membedakan di sini, Pak? Dari antara nama laki-laki dan nama perempuan di sini. Kenapa? Laki-laki cuma satu. Kalau laki-laki pakai domah tanwin ya. Kalau perempuan domah saja ya, tidak pakai domah tanwin ya. Ya. Dalam bahasa Arab itu ketika nama laki-laki itu boleh ditanwin ya. Jadi ketika perempuan itu tidak boleh ditanwin. Semua nama perempuan itu nggak boleh ditanwin, walaupun dia ada ta marbutoh atau tidak, dia tidak boleh ditanwin. Di sini ada ya Zainabu, nggak ditanwin kan, nggak Zainabun ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab nama perempuan tidak ditanwin, baik dia itu pakai ta marbutoh ataupun tidak ya. Nah untuk nama laki-laki dia semua ditanwin ya Pak, kecuali yang ada namanya nama laki-laki tapi pakai ta marbutoh. Contohnya Hamzah ya, Hamzatu, dia nggak ditanwin ya. Walaupun dia pakai ta marbutoh tapi dia tidak disebut dengan muannas ya, atau perempuan, bukan ya. Dia tetap disebutnya mudzakkar. Tapi hanya saja harokat akhirnya dia tetap mengikuti nama perempuan ya, dengan tidak mentanwin. Paham ya Pak di sini ya? Jadi nama laki-laki ditanwin, nama perempuan tidak boleh ditanwin, baik dia itu berta marbutoh ataupun tidak. Kecuali nama perempuan tuh yang hurufnya 3 baru dia ditanwin ya. Kecuali yang hurufnya 3 baru ditanwin ya. Yaitu contohnya Hindun ya. Hindun. Nah, Hindun tuh kan dia hurufnya hanya 3 ya. Ha, Nun dan Dal ya. Kalau yang lainnya Zainabu dia lebih dari 3, makanya dia tidak ditanwin. Terus juga ada namanya perempuan, apalagi Pak? Biasanya perempuan lagi. Contohnya ada yang bisa dari nama perempuan Zainabu, Maryamu, terus apa lagi? Ada yang tahu nama perempuan ya dari yang bukan ada di kitab ini Pak? Apa lagi ya? Fatimatu ya, Fatimatu ada, Fatimatu. Hah? Jamilatu boleh ya, Jamilatu ya kan. Kemudian di sini ada nama laki-laki. Kalau nama laki-laki ada yang bisa menambahkan Pak? Hah? Solihin. Solihin tuh dia kalau dalam bahasa Arab ya kata ya. Solih ya, solihin, orang-orang yang solih ya Pak. Solih, solihin kan tulisannya bisa nulis ya Pak? Nama antum solihin, solihin atau solihin? Hah? Solihin. Jadi soalnya panjang Pak. Jadi kalau orang-orang yang solih itu solihin. Jadi masuknya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim benar. Dia orang-orang yang solih, dia berbentuk jamak Pak. Solihin. Aslinya solihun ya. Solihun. Solihun, orang solih. Kalau di jamak solihin. Baik ya. Abbasun, dia ada Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Kayak ini juga yang apa?
Kalau hurufnya 3 yang laki-laki juga tidak boleh ditanwin ya. Contohnya kayak Umaro, Umar. Umar kan hurufnya 3 tuh. Umar, Umaro. Jadi tidak ditanwin. Umaru, Umaru. Enggak, bukan Umarun dia. Umar, Umaru, Umaru. 3 huruf dia. Enggak, dia laki-laki kan. Kalau perempuan baru dia. Dia ada alif pak. 4 alif. Dia termasuk huruf kan. Ya, alif, sin, ro. Aliyun, Aliyun ya-nya 2. Karena dia tasjid, berarti itu menunjukkan ya-nya itu 2 kan. Hamidun lagi, Hamidun, Khalidun sama. Nah, Muhammadun ya mimnya juga 2. Seperti itu pak ya. Paham lah. Kemudian lanjut ya, kita sampai satu lagi dah, apa namanya, latihan, baru kita insyaallah sesuai dengan yang telah kita pelajari ya. Insyaallah selanjutnya kita mempelajari nama-nama daerah dan penambahan huruf jar ya. Iqra waktu ma'adabti awakhiril kalimati. Jadi kita suruh menentukan baca dan tulislah serta tentukan akhir dari harokatnya ya. Jadi apakah dia ini bertanwin atau tidak ini sebenarnya nama-nama orang ya. Dan tadi dari siapa tadi terakhir? Pak selanjutnya Pak Miss Pamukti tadi ya. Ya. Hamidun, taib. Zainabu, taib. Aminatu, taib. Di tanwin nggak Pak? Kenapa? Kan nama laki-laki. Ammarun ya, di tanwin ya nama laki-laki. Kemudian Pak Solin. Sa'idun, taib. Fatimatu. Pak Mukti. Maryamu, taib. Aliyun ya. Lanjut. Khalidun. Abbasun ya. Abbasun. Kemudian Pak Timil. Aisyah itu Pak. Aisyatun. Ditanwin nggak Pak? Jangan ditanwin Pak, kalau nama perempuan nggak boleh tanwin. Aisyatu ya, tidak boleh tanwin ya. Kemudian Pak Solin. Muhammadun, taib. Sofiyatu, taib. Khadijatu, taib ya. Khadijah. Paham sudah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan paham ya dari pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Yaitu hari ini kita mempelajari apa Pak? Alif lam syamsiyah wal qamariyah ya. Terus apa lagi Pak? Huruf jar ya. Jadi ini nama fi dan apa? Ala ya. Fi dan ala itu namanya huruf full jar ya. Jadi kemarin kita telah tulis di sini ya. Ntar insyaallah nanti minggu depan aja kita tulis lagi ya. Pak perlu tulis sekarang apa minggu depan aja Pak? Minggu depan aja ya. Jadi di YouTube ada ya, di YouTube sudah ada ya. Tapi untuk minggu depannya lagi kan. Nanti pertemuan selanjutnya lah ya. Jadi yang di YouTube itu kan ada rubba ya. Rubba itu maknanya bukan sering dia malah jarang ya. Apa? Umpamanya kebanyakan lah. Kebanyakan atau kedikitan ya. Jadi ketika dia dibutuhkan
kebanyakan itu bisa kedikitan juga ya. Kemarin tulisnya jarang saya. Jadi huruf fi dan ala ya, termasuk huruf jar. Jadi kalau udah ada huruf fi setelahnya, isim setelahnya menjadi apa Pak? Kasroh atau majrur ya. Itu udah ketetapan, itu udah pasti gitu. Jadi kalau ada fi, pasti setelahnya isimnya menjadi majrur. Kemudian kalau ada ala, setelahnya menjadi majrur ya. Paham ya? Insyaallah pertemuan selanjutnya kita mempelajari nama-nama negara, terus juga ada nama-nama daerah ya. Kemudian ada penambahan dari huruf jar itu sendiri ya. Ada min dan ila ya, min dan ila. Insyaallah. Mungkin ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Walaupun itu harusnya dua emang ya. Enggak. Yang huwal al-warqu. Kan tadi saya bilang Pak ya, kalau nggak ada tamar butoh, maka dia disebut saja dengan muzakkar atau laki-laki ya. Jadi kalau ada tamar butoh, dia bisa disebut saja dengan muannas atau perempuan. Jadi selain perempuan dua aja. Ya, kalau dia itu dibilangnya nggak ada tamar butoh, maka dia dibilangnya laki-laki atau pakai huwa ya. Tapi kalau ada tamar butoh, dia dibilangnya perempuan, tapi jadi makanya hiya gitu. Contohnya sa'atun ya, sa'atun kayak tamar butoh ya Pak, kan dia perempuan. Tapi al-waroku kan nggak ada tamar butoh kan. Itu tadi kan nama benda ya. Nama benda Ya. ya. Jadi dia tidak pakai hiya, tidak pakai hiya, yang pakai huwa, al-waroku. Gitu aja sih gampangannya Pak ya. Memang nanti ada beberapa pengecualian, cuma pelajaran yang masih lama lah. Mungkin untuk sekarang ini kita penjelasannya seperti itu aja Pak, buat mempermudah kita aja dulu ya. Mungkin ada lagi Pak Tumio, mungkin ada pertanyaan? Paham ya? Pak Mukti, ada soal? Ini menurut pengalian sama Samsya. hafalan yang gampang, singkatan. Sebenarnya gimana ya? Karena sudah biasa baca Quran, sebenarnya harusnya udah ini ya Pak, paham ya. Karena ini kalau mau dihafal ya boleh saja gitu. Di sini sudah ada kan ya, boleh saja kalau mau dihafal ya. Kalau saya pribadi, karena mohon maaf kalau udah karena sudah terbiasa membaca Al-Quran, jadi membacanya insya Allah tahulah gitu. Ketika apakah dia itu di tasjid atau enggak, walaupun di harokat itu ya. Tapi di sini udah, maksudnya huruf komare itu udah maklum lah ya. Al-kalbu ya kan, al-ma'u, at-talibu. Tapi makanya kalau kita saya suka dengar anak-anak itu azan itu suka salah tuh di hayya ala shalah itu, hayya ala shalah, dia kebanyakan hayya alal shalah. Itu juga ngomongnya juga nggak enak ya, nggak enak kan, hayya alal shalah. Yang pengucapan ini sebenarnya pengucapan orang Arab sebenarnya, dia karena enaknya itu at-tajiru, nggak enak, al-tajiru nggak enak kan ya, itu deh. As-solatu, al-solatu kurang gimana ya. Kemudian at-talibu, al-talibu kurang enak kan, lidahnya kurang ya. Makanya dibilang syamsiyah ya, alif lam syamsiyah. Jadi seperti itu. Kalau sebenarnya dia hanya pengucapan aja ya, tapi biar ini pengucapan orang-orang Arab gitu. Cuma ini wajib ya kita ikutin gitu.
Seperti itu Pak Mukti ya. Biasa apa dihafal juga boleh sih, dihafal juga boleh. Silakan kalau mau dihafal biar bacaannya lebih mempermudah kalau mau dihafal. Ini ada lagi pertanyaan? Tapi ya kalau nggak ada lagi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi sendiri, diri saya. Mohon dimaafkan. Mungkin kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.